Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada pada malam hari ini, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan lewat ibadah malam Natal di tahun 2021. Kita menyadari keberadaan kita pada malam hari ini semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Untuk itu pada malam hari ini, momen yang indah biarlah kita boleh sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Dengan kita mengikuti ibadah kita dengan baik, dengan kita memberi diri fokus dalam ibadah kita pada malam hari ini, dengan kita mempersiapkan hati kita dengan baik, kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Dengan kita menggunakan pakaian yang rapi, dengan kita meninggalkan sejenak aktivitas kita, kegiatan kita untuk sementara waktu, biarlah benar-benar kita mau fokus untuk kita beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini. Dia akan mencurahkan sukacita dalam setiap kehidupan kita lewat ibadah malam Natal pada malam hari ini. Dan biarlah malam hari ini kita boleh bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan. Kita boleh bersama-sama merasakan lawatan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk ibadah malam Natal di tahun 2021 ini. Untuk itu sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh kembali Tuhan beribadah kepada Engkau lewat ibadah malam Natal di tahun 2021. Kami tahu Tuhan, ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau yang melayakkan setiap kehidupan kami. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh benar-benar fokus untuk kami beribadah kepada Engkau. Biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu lewat ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah sukacita Natal itu boleh menjadi bagian kami. Dan lawatan Tuhan akan Tuhan kerjakan bagi kami lewat ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan di lewat ibadah kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah malam Natal di tahun 2021 ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersukacita pada malam hari ini. Kalau kita boleh pada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah dan berkat Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh merayakan malam Natal yang syahdu, malam Natal yang indah. Saya percaya berkat Allah menyertai di dalam ibadah malam Natal pada hari ini. Saudara yang di rumah, angkat hatimu, naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang mulia. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang
memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Karena cinta-Mu yang besar bagi setiap kami manusia, Kau turun ke dunia ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh hati kami memuji Engkau Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Dan kami yang ada di tempat ini memuji Engkau. Bahkan kami yang ada di rumah kami menikmati kehadiran Tuhan. Kami menikmati lawatan Tuhan. Kami menikmati jamahan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih. Katakan segala pujian, segala puji dan glory dan hormat dan kuasa selamanya. Segala puji dan glory dan hormat dan kuasa selamanya. Segala puji dan glory dan hormat dan kuasa selamanya. Segala puji dan glory dan hormat dan kuasa selamanya. Segala puji dan glory dan hormat dan kuasa selamanya. Segala pujian, segala puji dan glory dan hormat dan kuasa selamanya. Katakan sekali lagi, segala puji dan glory, segala puji dan glory dan hormat dan kuasa selamanya. Puji Tuhan, mari kita akan sambung dengan pujian Hormatihu. Hormati
lanjutkan kembali dengan pujian Dengarlah Malaikat Puji. Suatu ketika, ada seorang pria yang menganggap Natal sebagai sebuah tahayul belaka. Dia bukanlah orang yang kikir. Dia adalah pria yang baik hati dan tulus, setia kepada keluarganya, dan bersih kelakuannya terhadap orang lain. Tetapi ia tidak percaya pada kelahiran Kristus yang diceritakan setiap gereja di hari Natal. Dia sungguh-sungguh tidak percaya. Saya benar-benar minta maaf jika saya membuat kamu sedih, katanya kepada istrinya yang rajin pergi ke gereja. Tapi saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mau menjadi manusia. Itu adalah hal yang tidak masuk akal bagi saya. Pada malam Natal, istri dan anak-anaknya pergi menghadiri kebaktian tengah malam di gereja. Pria itu menolak untuk menemani mereka. Saya tidak mau menjadi munafik. Saya lebih baik tinggal di rumah. Saya akan menunggu sampai kalian datang. Tak lama setelah keluarganya berangkat, salju mulai turun.
Ia melihat keluar jendela dan melihat butiran-butiran salju itu berjatuhan. Lalu ia kembali ke kursinya di samping perapian dan mulai membaca surat kabar. Beberapa menit kemudian, ia dikejutkan oleh suara ketukan. Bunyi itu terulang 3 kali. Ia berpikir seseorang pasti sedang melemparkan bola salju ke arah jendela rumahnya. Ketika ia pergi ke pintu masuk untuk mengeceknya, ia menemukan sekumpulan burung terbaring tak berdaya di salju yang dingin. Mereka telah terjebak dalam badai salju dan mereka menabrak kaca jendela ketika hendak mencari tempat untuk berteduh. Saya tidak dapat membiarkan makhluk kecil itu kedinginan di sini, pikir pria itu. Tapi bagaimana saya bisa menolong mereka? Kemudian ia teringat akan kandang tempat kuda poni anak-anaknya. Kandang itu pasti dapat memberikan tempat berlindung yang hangat. Dengan segera pria itu mengambil jaketnya dan pergi ke kandang kuda tersebut. Ia membuka pintunya lebar-lebar dan menyalakan lampunya. Tetapi burung-burung itu tidak dapat masuk ke dalam. Makanan pasti dapat menuntun mereka masuk, pikirnya. Jadi ia berlari kembali ke rumahnya untuk mengambil remah-remah roti dan menebarkannya ke salju untuk membuat jejak ke arah kandang. Tetapi ia sungguh terkejut. Burung-burung itu tidak menghiraukan remah roti tadi dan terus melompat-lompat kedinginan di atas salju. Pria itu mencoba menggiring mereka seperti anjing menggiring domba. Tetapi justru burung-burung itu berpencaran ke sana kemari, malah menjauhi kandang yang hangat itu. Mereka menganggap saya sebagai makhluk yang aneh dan menakutkan, kata pria itu pada dirinya sendiri. Dan saya tidak dapat memikirkan cara lain untuk memberitahu bahwa mereka dapat mempercayai saya. Kalau saja saya dapat menjadi seekor burung selama beberapa menit, mungkin saya dapat membawa mereka pada tempat yang aman. Pada saat itu juga lonceng gereja berbunyi. Pria itu berdiri tertegun selama beberapa waktu, mendengarkan bunyi lonceng itu menyambut Natal yang indah. Kemudian dia terjatuh pada lututnya dan berkata, "Sekarang saya mengerti," bisiknya dengan terisak. "Ya, sekarang saya mengerti mengapa kau mau menjadi manusia." Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Hati susah dihiburnya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, Itu nama yang indah. nama siapa? Nama Yesus. Amin, benar. Nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Hati susah dihiburnya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Dengan sungguh lagi di hadapan Tuhan, katakan, Itu nama yang indah.
katakan nama Yesus. Nama Yesus yang indah, yang tercinta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan sama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala kita mau satu hati dalam doa. Bapa di dalam sorga, tiba saatnya kami akan sama-sama mendengarkan kabar sukacita di malam Natal ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami bersama. Tuhan, tolong untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dan kami semua mau untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan sama-sama masuk dalam renungan kita pada malam hari ini. Kita akan membaca di dalam ayat Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada tanggal 4 Desember 2021 ini, ada sebuah cerita yang mengharukan dalam peristiwa erupsi Gunung Semeru. Mungkin sebagian dari kita sudah mendengar, sudah membaca cerita ini. Tapi saya ingin membagi sedikit cerita ini. Pada waktu Gunung Semeru erupsi pada tanggal 4 Desember itu, diceritakan bahwa ada seorang wanita yang bernama Rumini yang berusia 28 tahun. Dia ditemukan oleh para sukarelawan Gunung Semeru. Dia ditemukan di dapur rumahnya. Dia berpelukan dengan ibunya, Ibu Salmanah yang berusia 71 tahun dan dalam keadaan meninggal. Sesuatu yang menarik dari cerita ini, Bapak Ibu, Rumini ini sebenarnya dia mempunyai peluang untuk menyelamatkan diri ketika Gunung Semeru itu bererupsi. Dia mempunyai kesempatan untuk lari, menyelamatkan dirinya, dan meninggalkan ibunya yang sudah tua, yang sudah renta, yang tidak dapat lagi berjalan. Tetapi rupanya Rumini memilih sesuatu yang lain. Dia memilih untuk tetap bersama dengan ibunya, Ibu Salamah, usia 71 tahun, dan mereka berdua berpelukan menghadapi kehebatan, kedahsyatan erupsi Gunung Semeru. Dan dalam sebuah tulisan saya membaca bahwa sukarelawan itu menemukan kedua jasad ibu dan anak ini ada di dapur rumah mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru ada beberapa kata yang menerangkan tentang kasih.
Apa yang dilakukan oleh Rumini itu kita kenal dengan sebutan kasih storge. Kasih antara orang tua dengan anak-anak dan orang tua. Ada juga tentu kita sudah mengetahui bersama, ada yang disebut dengan kasih filia, kasih pileo, kasih antara sahabat. Dan kalau kita melihat antara kasih yang dikatakan tentang kasih filio, kasih di antara dua saudara, kasih yang dibangun didasarkan dengan satu dasar supaya ketika kita membangun satu hubungan persahabatan, tentu ada sebuah hubungan, ada sebuah ikatan yang kita bangun di antaranya, yaitu ketika kita mau menolong saudara kita atau teman kita, tentu kita mempunyai harapan supaya dia juga mau menolong kita. Kasih filio itu adalah kasih yang didasari atau mempunyai pengertian kasih yang supaya. Saya memberi supaya saya juga diberi. Saya menolong supaya saya juga ditolong. Dan ada juga yang kita tahu bersama tentang apa yang disebut dengan kasih eros. Kasih yang dikatakan kasih asmara. Kasih yang disebut kasih antara lawan jenis. Kasih yang mempunyai pengertian kasih karena. Saya mencintai kamu karena kamu ganteng. Saya mencintai kamu karena kamu cantik. Saya mencintai kamu karena kamu pinter. Seperti itu. Saya mencintai kamu, saya menaruh cinta yang besar karena kamu mempunyai daya tarik yang begitu kuat. Tapi ada satu kasih yang hari ini kita sama-sama merenungkan dan menjawab banyak pertanyaan orang. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan dalam kisah Natal itu, sebuah pertanyaan besar yang banyak kali ditanyakan oleh manusia. Mengapa Tuhan mau datang ke dalam dunia dan mau menjelma menjadi manusia? Apa alasannya? Apa dasarnya? Tuhan itu mau datang ke dalam dunia, Tuhan itu mau menjadi manusia. Malam hari ini Tuhan menjawab lewat firman Tuhan bahwa karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia memiliki kasih yang begitu besar buat Bapak Ibu dan buat saya. Satu kasih yang besar, kasih yang disebut dalam perjanjian baru disebut sebagai kasih agape. Kasih yang walaupun, kasih yang meskipun, kasih yang bagaimanapun. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu dan saya, kenapa Dia datang ke dalam dunia? Karena Dia mengasihi manusia dengan kasih agape. Sekalipun manusia tidak pantas dicintai, sekalipun manusia tidak dapat dicintai karena dosanya, tapi karena Allah mempunyai kasih agape, kasih yang besar, maka Allah tetap mencintai kita manusia. Allah datang ke dalam dunia, Dia menjelma menjadi manusia. Dia mau supaya Bapak, Ibu dan saya diselamatkan. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8, di situ dikatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Apapun yang keluar dari Allah itu adalah kasih. Segala perbuatannya, segala produknya itu adalah kasih. Allah mengasihi kita dan bukan hanya cuma menyampaikan tentang kasih, tetapi Dia membuktikan, menyatakan, dan malam hari ini kita diingatkan bahwa Allah mendemonstrasikan kasih itu kepada kita. Kasih agape yang Dia berikan buat Bapak, Ibu dan saya. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih diberikan bagi semua manusia. Ketika kita mengingat atau ketika kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-8 tadi,
bahwa Allah adalah kasih. Tentunya kita harus mengingat dengan baik-baik. Ketika kita meninggalkan kasih itu, ketika kita menolak kasih, itu sama dengan kita meninggalkan Allah, sama dengan kita menolak Allah. Apa sebabnya manusia? Banyak manusia tidak mau menerima kasih Allah. Tidak mau menerima kasih agape, kasih yang begitu besar. Kasih yang tanpa syarat. Kenapa manusia tidak mau? Ada beberapa hal yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi malam hari ini kita melihat ada dua hal yang seringkali membuat manusia itu menolak kasih. Ada banyak hal yang tentu kita bisa pelajari. Tetapi kenapa kasih itu yang kita punya itu bisa hilang, bisa pergi? Bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Bukan karena Allah berhenti mengasihi kita. Tetapi kalau nanti kita akan lihat di dalam Alkitab, pertama adalah kasih itu bisa hilang dari kehidupan kita. Karena kita seringkali lebih mencintai dunia. Di dalam Alkitab ada seorang yang boleh dikatakan dia adalah seorang pelayan. Dia bernama Demas. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10 di situ dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Kita bandingkan di dalam Filipi pasal yang keempat, siapa Demas? Demas dalam dalam kitab Filemon hanya satu pasal ditulis di dalam ayat yang ke-24, di situ dikatakan, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Demas adalah termasuk dari pelayan-pelayan. Dia adalah teman sekerja dari Rasul Paulus. Sama-sama melayani. Tapi firman Tuhan tadi katakan Demas sudah meninggalkan pelayanan karena dia lebih mencintai dunia. Dia lebih mencintai kesenangan dunia. Demas tinggalkan pelayanan sama artinya dengan dia meninggalkan Allah. Dia meninggalkan dan dia menolak kasih Allah. Hal yang kedua, kita juga melihat kenapa kasih itu seringkali bisa hilang dari kehidupan kita. Karena yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang kedua adalah karena manusia itu seringkali lebih mencintai uang. Lebih mencintai, lebih tertarik, tergoda dengan kekayaan. Bukankah firman Tuhan mengingatkan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Manusia tanpa sadar seringkali lebih mencintai uang, lebih mengejar kekayaan daripada mengejar kasih Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih Allah. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa belas kasihan Allah. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa pengampunan Allah. Kita butuh Allah, kita butuh kasih Allah. Andaikan manusia sadar kebutuhan yang terbesar dari kehidupannya adalah dia perlu untuk Allah, kasih Allah hadir di dalam kehidupannya, maka tentu tidak akan ada hal-hal yang buruk yang terjadi pada hari-hari ini. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa mempertahankan kasih Allah setelah kita tahu betapa pentingnya kasih Allah, betapa pentingnya Allah itu hadir, Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempertahankan kasih itu? Mari kita sama-sama lihat di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga ayat yang ke-4 berkata demikian. Baru saja aku meninggalkan mereka. Saya baca dari ayat yang kedua. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku?
Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Ku pegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku. Cerita ini menggambarkan bahwa seorang wanita, dia merindukan, dia mencari mempelai prianya, dia mencari kekasihnya pada tengah malam. Itu sesuatu yang tidak lazim dilakukan dalam kebudayaan orang Yahudi. Seorang wanita keluar pada waktu malam hari dan mencari kekasihnya. Tapi pada ayat ini menunjukkan ada ada sebuah cinta yang begitu besar yang ditunjukkan oleh wanita ini, sehingga dia katakan pada tengah malam ada satu tekad, ada sesuatu kerinduan yang besar, ada satu tekad dan ada sesuatu yang nekat yang dia lakukan. Pada tengah malam dia pergi mencari kekasihnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan itu harus diperjuangkan. Ketika kita juga mencintai seseorang, apalagi mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang telah menikah, tentu lebih mengetahui bahwa untuk membangun sebuah rumah tangga, tidak bisa hanya kasih itu dimulai pada awal pernikahan. Tapi kasih itu harus dipelihara. Kasih itu harus diperjuangkan. Ada sedikit hal-hal yang mungkin sedikit yang tidak lazim harus dilakukan untuk mempertahankan cinta itu. Untuk mempertahankan sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan cinta. Firman Tuhan bagaimana memberitahu pada pasal ini, ketika kita ingin mempertahankan cinta, ketika kita ingin mempertahankan kasih Tuhan, harus ada perjuangan, harus ada sebuah tekad, pegang erat-erat. Dikatakan pada ayat tadi, ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku. Kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mempertahankan kasih Allah dalam kehidupan kita? Hal yang kedua, kita baca di dalam pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Dalam pasal ini mempunyai latar belakang. Ketika seorang mempunyai meterai, dia biasa mengalungkan meterai itu. Dan dia ditaruh di kalung, seperti kalung ditaruh di dada. Dan meterai itu ditaruh di dada. Dan itu dekat dengan hati. Berbicara bahwa cinta itu harus ada di dalam hati. Ketika membangun satu hubungan yang didasari dengan kasih, itu tidak bisa hanya sampai di mulut. Tapi itu sesuatu yang harus timbul dari hati. Dan meterai itu biasa juga ditaruh, seorang raja ketika dia mempunyai meterai dikatakan dia biasa taruh di tangan. Sesuatu yang berharga dia taruh di tangan. Ketika kita menganggap bahwa cinta itu sesuatu yang sangat berharga, tentu kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya supaya cinta itu tidak hilang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat betapa besar kerja keras dan perjuangan Allah untuk Dia mewujudkan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu dan saya. Betapa besar usaha yang dilakukan oleh Allah untuk menyatakan dan membuktikan bahwa Dia mempunyai kasih agape buat Bapak, Ibu dan buat saya. Natal menjadi pembuktian kasih Allah buat Bapak, Ibu dan saya. Dia datang, dia menjelma, dia Allah yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia.
Dan dia memilih bukan di tempat yang mewah ketika dia lahir. Dia memilih di kandang Bethlehem. Dia memilih di kandang binatang. Bahkan dia menaruh dirinya ada di dalam palungan di tempat makanan binatang. Dia berjuang ketika dia lahir. Dan Bapak Ibu dan saya juga mengetahui bagaimana ketika dia melayani. Dia berusaha menyatakan kasih. Dia membuktikan kasih itu kepada banyak orang, kepada bangsanya. Tapi apa yang kita lihat? Bangsanya menolak dia. Mereka menolak apa yang dilakukan oleh Yesus. Begitu juga kita lihat. Sebelum dia disalib, penderitaannya. Dia terima semua itu. Dia diludahi, dia dipukul, dia dirajam. Dia lakukan semua itu untuk membuktikan kepada Bapak Ibu dan saya betapa besar cintanya kepada kita yang percaya kepadanya. Dan begitu juga kematiannya. Dia memberi diri untuk mati seperti seorang penjahat. Dia mati disalib. Dia memberi dirinya untuk digantung di antara langit dan bumi. Untuk apa? Itu adalah sebuah bentuk pernyataan kasih Allah yang begitu besar buat Bapak, Ibu, dan saya. Allah saja dengan begitu keras mewujudkan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membuktikan ada sebuah kerja keras, ada sebuah kesungguhan untuk kita menerima kasih, mempertahankan kasih, dan menumbuhkan kasih Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, harusnya apa yang keluar dari kehidupan kita itu juga adalah produk kasih dari Allah. Tidak ada yang lain. Ada sebuah perikop. Saya ingin membawa kita kepada Yohanes pasal yang ke-21. Saya ingin membawa kembali kepada cerita tentang Yesus dan Petrus dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Di situ Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Yesus tanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus mengatakan kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau agape kepadaku?" Dan Petrus dia katakan, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku pileo kepadamu Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk yang kedua kali Tuhan tanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau agape kepadaku?" Petrus jawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku pilih kepadamu Tuhan." Untuk yang ketiga kali, Tuhan tanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau pileo kepadaku Petrus?" Petrus sedih. Karena Tuhan selalu tanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan gak tanya, "Berapa jiwa yang sudah kamu menangkan? Berapa banyak orang yang sudah kamu sembuhkan? Berapa banyak orang yang sudah kamu tolong?" Bukan itu. Tapi Tuhan tanya, "Apakah engkau mengasihi aku Petrus?" Untuk ketiga kali Tuhan tanya, "Apakah engkau pileo kepadaku Petrus?" Petrus katakan dengan sedih, dia katakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu Tuhan bahwa aku pileo kepadamu." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tahu persis bahwa Petrus tidak dapat menyamai kasihnya Tuhan.
Petrus tidak bisa untuk membawa dirinya pada awal ketika Yesus menanyakan Petrus, apakah engkau agape kepadaku, Petrus? Petrus hanya bisa jawab, iya Tuhan, aku pilih kepadamu. Tapi Bapak Ibu lihat bagaimana perjalanan iman dari seorang Petrus. Awalnya dia menyatakan kepada Yesus 3 kali. Dia katakan, aku pilih kepadamu Tuhan. Aku pilih kepadamu Tuhan. Aku pilih kepadamu. Tapi Bapak Ibu kita tahu bersama sejarah mencatat bahwa Petrus membuktikan dirinya sebagai seorang yang bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Dia bukan cuma sekedar mempertahankan iman. Dia bukan cuma sekedar percaya. Tapi dia membuktikan dirinya bertumbuh. Walaupun Tuhan tidak menyelamatkan dia ketika dia ditangkap di salib. Tapi dia memberi diri kepada Tuhan, membuktikan bahwa dia bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Dia memiliki kasih agape kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan datang karena dia memiliki kasih yang begitu besar buat Bapak Ibu dan buat saya. Tidak ada kasih yang lebih besar seperti kasih Tuhan kita. Dan biarlah kita sama-sama pada malam hari ini. Jangan ada satupun di antara kita yang menolak kasih Tuhan. Ketika kita menerima kasih Tuhan, baiklah kita sama-sama semakin bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita menyatakan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga membuktikan kepada Tuhan. Kita juga mempunyai kasih yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang bukan hanya mempunyai kasih pileo, kasih di antara sesama. Bukan hanya mempunyai kasih storge di antara orang tua dengan anak. Tapi baiklah kita dalam kehidupan kerohanian kita bersama. Kita mempunyai kasih agape. Kasih yang walaupun. Kasih yang meskipun dunia tidak menjanjikan, sekalipun dunia tidak memberikan kepada kita kasih yang kita butuhkan. Tapi mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima kasih agape dari Tuhan, mari kita keluarkan, mari kita nyatakan lewat kehidupan kita bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, yang telah mengasihi kita. Dan biarlah apa yang keluar dari kehidupan kita semata-mata adalah produk dari kasih Allah, kasih agape itu. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Alkisah, seorang pria menaiki tangga dan tangga itu cukup tinggi. Tangga itu menuju ke sebuah menara. Di dalam perjalanan mereka menaiki tangga tersebut, si lilin kecil bertanya kepada pria yang membawanya, "Kita hendak kemana?" Tanya lilin. "Kita akan naik lebih tinggi dan akan memberi petunjuk kepada kapal-kapal besar di tengah lautan yang luas," jawab sang pria. "Apa? Mana mungkin aku bisa memberi petunjuk kepada kapal-kapal besar dengan cahayaku yang sangat kecil?"
kapal-kapal besar itu tidak akan bisa melihat cahayaku. Jawab lilin kecil lemah itu. Lalu sang pria kemudian merespon, itu urusanmu. Jika nyalamu memang kecil, biarlah. Yang engkau harus lakukan adalah tetap menyala. Dan urusan selanjutnya adalah tugasku, jawab pria itu. Tidak lama sampailah mereka di puncak menara di mana terdapat lampu yang sangat besar dengan kaca pemantul. Pria itu menyalakan lampu besar dengan memakai nyala lemah si lilin kecil. Dan dalam sekejap tempat itu memantulkan sinar terang benderang sehingga kapal-kapal yang di tengah laut melihat cahayanya. Bapak, Ibu, Saudara, kisah di atas menyampaikan tentang betapa pentingnya sebuah lilin. Bahkan lilin yang begitu lemah sekalipun bisa menolong kita. Lilin seringkali digunakan sebagai penerang di tengah kegelapan. Peran inilah yang kemudian dijadikan orang Kristen sebagai simbol dari Tuhan Yesus itu sendiri yang adalah sang terang dunia. Penyalaan lilin di momen Natal bukan hanya sekedar tradisi tanpa makna, tetapi melalui terang lilin, umat Tuhan diingatkan bahwa kehadiran Yesus ke dunia telah melenyapkan kegelapan yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam proses penyalaan lilin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat mempersiapkan lilin-lilin yang sudah ada untuk kita sama-sama mengikuti proses penyalaan lilin pada malam hari ini. Untuk penyalaan lilin utama, saya mengundang dengan hormat Ibu Gembala akan maju ke depan untuk menyalakan lilin utama. Selanjutnya mewakili penatua gereja yang ada untuk penyalaan lilin yang pertama, saya mengundang dengan hormat Bapak Yahya Gunawan untuk maju ke depan menyalakan lilin yang pertama. Yang kedua, saya mengundang dengan hormat Bapak Husin Riuswan untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin yang kedua. Untuk selanjutnya, saya mengundang dengan hormat Bapak Suheri Tanumi Harja untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin yang ketiga. Dengan hormat Bapak Tan Kun Hok untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin yang keempat. Dan untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Antoni FT untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin yang kelima.
Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini, Malam Kudus Sunyi Senyap. Kembali kami tundukkan kepala kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau telah menerangi kehidupan kami. Jadikanlah setiap kami ya Tuhan. Sekalipun kami tahu terang yang kami punya tidak seberapa Tuhan. Tapi kami bawa diri kami, masing-masing kami, bahkan kami semua Tuhan, kami rindu untuk kami menyatakan terang di tengah dunia yang gelap ini. Sebabnya kami berdoa kepadamu ya Tuhan, jadikanlah kami terang, mulai dari setiap rumah kami, setiap dimanapun kami ada ya Tuhan, sehingga terang itu boleh bercahaya di tengah kegelapan. Setiap kehidupan kami benar-benar
boleh memancarkan, memantulkan sinar yang dari Allah lewat kehidupan kami. Sehingga banyak orang boleh dibawa kepada terang yang sesungguhnya, dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami berdoa kepadamu, terangilah bangsa kami Tuhan, terangilah kota kami pada hari-hari ini di mana begitu banyak kesusahan dan kesulitan yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi kota kami, dan Tuhan juga mengasihi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan malam hari ini. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Puji Tuhan, kita telah mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah malam Natal pada malam hari ini. Dan menjadi doa kami bersama, biarlah ibadah malam Natal ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik kami yang melayani dan Bapak Ibu kita semua yang dilayani. Kita sama-sama terima berkat Natal pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengumuman bagi Bapak Ibu semua. Besok tanggal 25 Desember 2021 kita akan mengadakan ibadah di gereja pada pukul 6.30. Ibadah pertama, ibadah kedua pukul 8.30 dan ibadah ketiga pukul 11 siang. Kiranya Tuhan menolong kita bersama, biarlah sukacita Natal penuh atas kita bersama. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian, "O Yesusku, Engkaulah Raja Damai." Yesusku,
Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Untuk malam Natal ini kami boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun kami terpisah dengan jarak satu dengan yang lain, tapi kasih Tuhan mengikat kami saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dan kami boleh menikmati malam Natal ini ya Tuhan. Mari Tuhan, turunkanlah kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kasih-Mu semakin bertambah besar di dalam kehidupan kami. Dan setiap apapun yang kami lakukan, itu semua nyata lahir karena kasih Allah yang begitu besar yang tinggal di dalam kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, mungkin ada 1-2 orang di antara kami. Kami belum terjangkau dengan kasih Allah. Tapi kami percaya Tuhan bukan kebetulan. Kalau mereka mendengar tentang Injil-Mu, tentang kasih-Mu yang begitu besar, biarlah Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga boleh mengalami pengalaman seperti apa yang kami alami. Mereka juga boleh menerima kasih Allah yang besar. Sehingga kami boleh sama-sama boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam Engkau Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami berdoa, berkatilah seluruh umat-umat-Mu, seluruh jemaat Tuhan yang ada, dari anak-anak kami yang paling kecil sampai orang-orang tua kami, bahkan yang telah lanjut usia. Biarlah diberkati oleh Tuhan di Natal ini Tuhan. Ada sukacita yang bukan karena hal-hal duniawi, tapi sukacita yang dari Tuhan. Ada satu pribadi yang mengasihi kami tanpa syarat, tanpa pamrih, menerima kami apa adanya kami. Itu sebabnya kami tidak bisa menolak kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu, berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, seluruh pelayan-pelayan-Mu juga yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan, yang terlihat ataupun tidak. Biarlah sama-sama Tuhan balas memberkati kami sebagaimana janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami pada esok hari ada di dalam rumah Tuhan, untuk sama-sama kami boleh menikmati Natal. Kami boleh sama-sama kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat yang dari Tuhan turun atas kita bersama di malam Natal ini. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita bersama, menyertai keluarga kita pada malam hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah malam Natal yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kami mengundang Bapak-Bapak penatua yang ada bisa untuk tampil di depan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kami mewakili seluruh keluarga besar Jemaat Tuhan GPDI Trivina. Kami ingin mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.